Inilah 3 azab menanti orang yang suka gibah. Gibah adalah perbuatan menggunjing atau membicarakan aib orang lain. Atau bisa dikenal dengan bergosip. Gibah adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, karena gibah bisa memunculkan konflik, permusuhan serta memutus tali silaturahim satu dengan yang lain. Bergibah bisa menimbulkan fitnah jika keburukan yang dikatakan adalah dusta, tapi jika benar tetap saja itu juga membuka aib orang lain. Ya ayyuhalana manutanib karamina ani inna ba'ani imu wa el tajasas wa el yaktab ba'ukumba, ayuibu adukum yakula lama ahimaitan fa karihtum, wattakul, innal hatauburam. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat 12. 1. Dosanya lebih dari berzina. Ketika seseorang bergosip atau gibah, dan hal itu menyebar lalu diceritakan kepada orang lainnya secara terus-menerus, maka dosa terus mengalir tanpa henti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gibah itu, dosanya, lebih berat dari dosa zina. Ditanyakan, pada Nabi bagaimana mungkin? Nabi menjawab, lelaki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Sedangkan pelaku gibah dosanya tidak akan diterima kecuali ia dimaafkan oleh yang digibahi. Hadis riwayat Tabrani. 2. Termasuk dosa besar. Bergibah merupakan salah satu tindak yang mungkin sepele dalam kehidupan sehari-hari, namun ternyata masuk dalam dosa besar, naudzubillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah engkau apa itu gibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ia berkata, engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang ia tidak suka untuk didengarkan orang lain. Beliau ditanya, bagaimana jika yang disebutkan sesuai kenyataan? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sesuai kenyataan berarti engkau telah menghibahnya. Jika tidak sesuai, berarti engkau telah memfitnahnya. Hadis riwayat Muslim No. 2589. 3. Disiksa dalam kubur. Memang selama hidup di dunia, balasan bagi orang-orang yang suka bergibah tidak terasa. Namun dalam salah satu hadis menceritakan tentang siksa kubur bagi orang-orang yang suka membicarakan orang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati 2 kuburan lalu beliau bersabda, keduanya sungguh sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa disebabkan karena berbuat dosa besar. Kemudian beliau bersabda, demikianlah. Adapun yang satu disiksa karena selalu mengadu domba sedang yang satunya lagi tidak bersuci setelah kencing. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma lalu membelahnya menjadi 2 bagian kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut seraya berkata, semoga diringankan siksanya, selama batang pohon ini masih basah. Hadis riwayat Bukhari.